Kita awali kajian kita pada malam hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji untuk Allah. Salawat atas Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sadkhuluna jahannama dakhirin. Surat yang ke-40, surat Ghafir, ayat ke-60. Wa qala rabbukum, berfirman Rabb kamu atau Tuhan kamu, ud'uni, berdoalah kamu kepadaku, astajib lakum, niscaya akan aku kabulkan. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang yastakbiruna, menyombongkan diri untuk beribadah, yakni berdoa kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, mereka akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Dalam surah Al-Baqarah, surat kedua ayat 186 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Apabila bertanya kepadamu ya Muhammad, ibadi, hamba-hambaku, anni, tentang aku, fa inni qarib, sesungguhnya aku sangat dekat, ujibu da'watad da'i, aku akan kabulkan doanya orang yang berdoa kepadaku. Nah, setelah sekian banyak doa-doa yang kita pelajari, zikir-zikir, sekarang mari pula kita pahami tentang salah satu nama Allah yang berkaitan dengan doa, yaitu Al-Mujib. Salah satu nama Allah yang disebutkan dalam hadis adalah Mujib. Ya Mujibas Sa'ilin, wahai yang menjawab, yang mengabulkan, yang memperkenankan doanya orang-orang berdoa, permintaannya orang-orang yang minta. Kata kerjanya sudah dijelaskan tadi, ayat itu ujibu. Dalam ayat yang kita baca tadi, ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu kepadaku, aku akan kabulkan untukmu doamu itu. Dalam ayat ini Allah menjamin pengabulan doa dan janjinya benar. Pasti. Tetapi dalam ayat ini tidak disebutkan kapan akan dia kabulkan. Atau dia tidak menjelaskan dalam ini doa itu dikabulkan sesuai dengan permintaanmu. Tidak juga. Atau menurut waktu, kadar dan banyak, sesuai dengan kemauan dan keinginanmu. Tidak juga. Yang jelas kamu berdoa sajalah. Aku akan kabulkan. Kapannya, berapanya, apanya yang dikabulkan. Yang penting tugas kita berdoa. Karena memang Allah itu Al-Mujib, Maha mengabulkan doa. Mujib, asal katanya jawab, menjawab.
Lalu lama-lama istilahnya mengabulkan, memperkenankan. Ijabah. Ada satu lagi nama Allah namanya Sami'ud Doa. Sami' mendengarkan doa dan berarti mengabulkan doa juga. Karena dalam bahasanya Sami' itu samun itu maknanya 3. Pertama mendengar. Mendengar bunyi, suara, gema. Tidak satu pun suara, tidak satu pun bunyi, tidak satu pun getar dan gema. Sekecil apapun, dimanapun. Yang tidak didengarkannya. Karena pendengarnya amat tajam. Yang kedua, makna Sami' itu, samun itu adalah menjawab, memperkenankan. Yang ketiga, itu dia. Sama dengan maknanya mengabulkan ya. Mujib tadi. Namanya Sami'ud Doa. Memperkenankan doa. Jadi Allah Sami'ud Doa berarti memperkenankan doa, mengabulkan doa, menjawab doa, dan mendengarkan doa. Karena Allah itu Maha mendengar, tidak perlu berteriak-teriak. Memanggil, menyerunya. Nah, kata Allah, berdoalah kamu kepadaku, aku akan kabulkan. Kapan dikabulkannya tidak dijelaskan. Tapi pasti dia kabulkan. Kalau sudah terpenuhi syarat-syaratnya, adab-adabnya, ketentuan-ketentuannya, tinggal kita menunggu kapan dikabulkan. Karena Allah paling tahu dan Maha tahu kapan waktu terbaik doa itu dikabulkan. Terkadang karena kita tidak tahu, bisa jadi apa yang kita minta itu tidak bagus, tidak baik untuk kita. Dan Allah Maha tahu apa yang terbaik untuk kita. Itu makanya kadang-kadang tidak doa yang kita minta itu yang dikabulkan, yang lain yang dikasih. Karena Allah akan mengabulkan atau akan memperkenankan doa orang itu dengan 3 cara. Pertama, apa yang diminta diberi. Yang kedua, kadang-kadang dialihkan. Dipalingkan kepada yang lebih berguna, bermanfaat untuk kita. Yang ketiga, pengabulannya itu ditunda. Ditundanya bisa jadi sampai di akhirat ditunda. Hanya dia yang tahu. Sehingga disebutkan bahwa la yazalu, senantiasalah yustajabu lil abdi, akan dikabulkan permintaan doa seorang hamba malam yad'u bi itsmin, selama dia tidak berdoa mengandung dosa, au qati'ati rahim, selama doanya tidak mengandung pemutusan hubungan satu rahim, atau selama malam yasta'jil, selama dia tidak terburu dan tidak tergegas untuk dikabulkannya doa. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, mal isti'jal? Apa yang dimaksud dengan isti'jal, terburu-buru atau tergesa-gesa dalam berdoa itu? Jawaban beliau adalah, yaqul, seseorang berkata, qad da'autu wa qad da'autu. Sungguh aku telah berdoa, falam ara yastajibu li, tapi aku lihat belum juga dikabulkan. Lalu kemudian dia patah hati, kecewa, wa yad'u doa, dan tidak berdoa lagi. Ini namanya isti'jal. Isti'jal itu bahasa Minangnya pinta buliah. Kan tak berlaku kini jo nak no. Sekarang juga tidak boleh tunda-tunda. Apabila dilihatnya tidak dikabulkan, rasanya dia berhenti, patah hati, patah semangat, bosan dia. Lalu dia tidak berdoa-doa. Ini penyebab salah satu doa tidak dikabulkan. Nah, ada baiknya kita
kutip kata bijak yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah. Kata beliau, la yakun ta'akhuru amadil ata' ma'al ilhahi fi doa mujiban liya'sika. Janganlah lantaran tertundanya pemberian anugerah karunia, tertundanya pemberian atau anugerah atau nikmat Allah kepadamu ma'al ilhah, padahal engkau sudah nyenyeh. Nyenyeh itu nyinyir, tidak pernah henti-henti meminta. Ma'al ilhah fi doa, padahal engkau telah nyenyeh dalam berdoa. Mujiban liya'sika, jangan sampai itu membuat engkau putus asa. Artinya apa? Engkau sudah nyinyir, sudah berulang-ulang, bersungguh-sungguh, berkali-kali berdoa, tapi belum juga diberi apa yang kau minta, apa yang kau inginkan, apa yang kita mohonkan itu. Jangan sampai itu mujiban liya'sika, jangan sampai hal demikian itu menyebabkan engkau putus asa dalam berdoa. Tidak boleh. Mujiban liya'sika, yakinlah bahwa fahuwa dhamina lakal ijabah, dia sudah menyamin. Dhamina, dia itu menyamin. Allah menjamin untukmu al-ijabah, pengabulan doa. Fima yakhtaruhu laka la fima tahtaruhu li nafsika. Allah pasti menjamin mengabulkan terkabulnya doa, permintaan, permohonan itu sesuai dengan pilihannya untukmu. La fima tahtaruhu li nafsika, bukan menurut apa yang engkau pilihkan untuk dirimu. Ya. Allah menjamin dhamina lakal ijabah, Allah menjamin terkabulnya doa, permintaan, permohonan engkau itu fima yahtaruhu laka, sesuai dengan apa yang dipilihkannya untukmu. La fima tahtaruhu li nafsika, bukan menurut apa yang kau pilihkan untuk dirimu sendiri. Wa fil waqti alladhi yurid, dia akan mengabulkan dan menjamin terkabulnya doa kamu itu. Fil waqti alladhi yurid, pada waktu yang dia inginkan. La fil waqti alladhi turid, bukan pada waktu yang kau kehendaki. Yang penting berdoalah dan bersungguh-sungguhlah berdoa. Karena kita memang salah satu syarat yang harus dikabulkan, salah satu syarat untuk dikabulkannya doa kita bersungguh-sungguh. Nyenyeh, nyinyir, tidak henti-henti. Ada beberapa hal yang paling pokok, paling penting dalam berdoa itu kita perhatikan supaya dikabulkan Allah, yaitu syarat. Kita sebutkan sekilas lah. Ada 5 syarat terpenting di antara syarat-syarat lainnya yang harus kita penuhi supaya doa terkabul. Pertama, ikhlas. Apa itu ikhlas? Betul-betul memurnikan, menujukan permintaan itu hanya semata-mata kepada Allah. Tidak ada maksud, tidak ada tujuan di balik itu semua. Tidak ada riya, tidak ada sum'ah, tidak ada mencari muka. Memang murni meminta kepada Allah. Mukhlishina lahuddin, mengikhlaskan permintaan itu kepada Allah. Jangankan doa hamba-hambanya yang beriman, sedangkan doa orang musyrik pun, jika dia berdoa ikhlas kepada Allah, Allah kabulkan. Yakni dalam surat Al-Ankabut, ketika mereka itu
berlayar di atas kapal. Lalu kapalnya dihantam badai. Ombak menggunung. Langit gelap. Mereka-mereka yang musyrik ini lalu berdoa kepada Allah, mukhlishina lahuddin. Mereka mengikhlaskan doa permintaan kepada Allah. Apa mengikhlaskan? Tidak ada di benak, di pikiran mereka lagi kepada Tuhan-Tuhan, dewa-dewa, atau apa saja yang mereka anggap Tuhan selama ini. Hilang. Apa yang mereka puja, apa yang mereka sembah, yang mereka anggap sebagai Tuhan hilang. Ketika itu hanya satu arahan doa mereka ke langit. Wahai penguasa alam atau apalah yang mereka baca. Yang mereka yakini Allah Tuhannya satu. Allah kabulkan doanya. Kenapa Allah kabulkan? Karena ketika mereka berdoa itu ikhlas. Meskipun setelah berdoa, setelah dikabulkan doa itu, falamma najahum, tatkala mereka diselamatkan Allah sampai ke daratan, lalu mereka kembali bangkang, durhaka, kafir dan syirik. Itu lain masalah. Yang penting ketika mereka bermohon dengan setulus-tulusnya, seikhlas-ikhlasnya menunjukkan permintaan, permohonan kepada Allah, Allah kabulkan. Itu di akhir-akhir surat Al-Ankabut ayat 9. Fa idza rakibu fil fulki da'ullaha mukhlishina lahuddin falamma najahum ilal barri idza hum yusyrikun. Maka penting sekali dalam semua amal. Semua ibadah yang kita lakukan ikhlas. Sebab tertolaknya ibadah atau amal itu pertama kali karena tidak ikhlas. Allah tidak menerima amalan yang tidak ikhlas. Yang tidak ditujukan, yang tidak dimurnikan ibadah, amal, perbuatan baik itu kepada dia. Ada maksud lain dia tolak. Yang kedua, kita ringkas saja. Yang kedua adalah hendaknya kita tuh ada namanya mutaba'ah, ittiba. Ini syarat kedua. Apa itu mutaba'ah atau ittiba? Mengikuti sunnah Nabi. Berdoalah sesuai dengan adab-adab, tuntunan, aturan, petunjuk, arahan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah kalau menyuruh kita untuk berdoa, untuk melakukan sesuatu, pasti dituntunkannya caranya melakukan sesuatu itu. Ya, Allah apabila memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu, pasti ditunjuki kitanya bagaimana cara melakukannya, kaifiatnya, adab-adabnya, syarat-syaratnya. Secara lengkap. Karena dia ibadah. Disuruhnya lah Rasul menyampaikannya. Maka selagi kita beribadah, beramal, berbuat kebajikan itu, tidak mengikuti tuntunannya, petunjuknya, aturannya, pedomannya, arahannya, bimbingannya, namanya tidak ittiba. Itu penyebab ditolaknya malah. Itu yang namanya bid'ah itu. Bid'ah dalam ibadah. Maka berdoalah, tapi jangan semau-maunya. Jangan bikin-bikin cara. Jangan dia buat-buat. Kan sudah ada tuntunannya. Penuhilah adab-adab. Namanya adab berdoa. Penuhilah adab-adab berdoa. Lalu lengkapi syarat-syaratnya. Syurut doa. Itu yang kedua. Syarat mutlak. Yang ketiga namanya siqah wal yakin. Percaya dan yakin itu tidak dapat tidak. Kalau tidak yakin, tidak usah berdoa. Muqinun, antum yakin. Harus yakin dalam berdoa. Percaya kepada Allah, Allah akan mengabulkan. Fal yu'minu bi, percayalah kamu kepadaku. Dan yakin. Jangan setengah-setengah, jangan ragu-ragu, jangan bilang. Seperti kata orang Minang, antalai kamu kabu doa aku tidak, tapi malah diminta aja, malah berdoa aja, itu tidak yakin. Kalau bahasa orang negeri Pak Delnya, ima tahu malah di Saratoyo
Malah digambar aja. Jangan-jangan beko kok yo. Kan tak yakin kepada Allah sebagai pemelihara, penjaga. Harus yakin. Kalau kita tidak yakin kepada Allah, untuk apa berdoa? Kalau kita meminta, memohon kepada Allah itu, kita tidak percaya bahwa Allah pasti mengabulkan. Allah Maha Kuasa untuk itu. Ada keraguan, ada kebimbangan, tidak usah minta. Ini penyebab tidak terkabulnya doa kan? Wa antum muqinuna bil ijabah. Ud'ullaha, berdoalah kamu kepada Allah, wa antum muqinuna bil ijabah. Sementara kamu yakin pasti dikabulkan. Tidak boleh setengah-setengah, tidak boleh ragu-ragu. 99% pun tidak boleh, mutlak 100%. Boleh, tidak basandiang. Itu yang kedua, yakin akan dikabulkan Allah. Yang keempat, di ikhlas, mengikuti Nabi, kemudian percaya dan yakin. Yang keempat ini yang paling penting juga. Hudurul qalbi. Hudurul qalbi. Kehadiran hati. Kalau bahasa kitanya, berdoa itu dari hati dan fokus. Khusyuk wa raghbah. Hudurul qalbi wal khusyuk wa raghbah. Hadir hati. Kalau bahasa Minang, mado. Betul-betul doa itu dari hati. Ketika kita berdoa, bukan hanya mulut yang meminta, tapi hati juga menghadap kepada Allah. Ini bisa jadi kita berdoa kepada Allah itu mulut, karena sudah saking hafalnya doa. Kan kita ini kebanyakan berdoa tanpa menudung dan tanpa menunjuk dan menuding. Kita ini berdoa kebanyakan bukan berdoa tapi mengulang hafalan doa. Orang kalau lancar aja berdoa, dia mengulang hafalan doa. Tidak tersendat-sendat. Dan tidak mengulang-ulang, tidak lambat-lambat. Mangkatutuih larinya bahasa orang. Mangkatutuih itu seperti peluru ditembak kan. Itu dia murajaah doa namanya. Murajaah doa lah. Doa itu Nabi berdoa lambat-lambat. Nama saya meminta, memohon, mengadu, berlindung. Lambat-lambat. Nabi ulang-ulang. Nabi ulang-ulang. Nabi doa Nabi itu redaksinya tidak panjang-panjang. Namanya ijaz, singkat, padat, tepat. Bernas isinya. Ijaz namanya. Contoh doa Nabi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jelas doa. Nah, bagi siapapun yang berdoa, yang dia berdoa dengan bahasa Arab, karena doanya doa Al-Quran, karena doanya doa yang diajarkan Nabi, maka pahamilah dulu, ya, doa alam Quran kan bahasa Arab, pahami dulu, pelajari dulu, hafal ya, tapi jangan sampai di tingkat hafal saja. Pahami, pelajari, apa maksud, apa isinya. Kapan dibaca nih? Doa-doa alam Quran itu kan doa para nabi, para salihin. Kapan dibacanya ini? Kadang-kadang tidak tepat. Kalau Ustaz Akmal ini kadang-kadang dia membaca doa Rabbana hab lana min azwajina ketika doa atas pusara kan tidak tepat. Berarti dia tidak paham dengan apa yang dimintanya kan? Itu di rumah orang apa? Di rumah orang menaik rumah baru misalnya. Atau melepas orang ke Makkah. Ini dibaca Allahumma fil hayyina wa maitina kan doa jenazah. Ini kadang-kadang tidak pas ya. Tidak pas doa kita. Jadi hafallah doa alam Quran itu. Hafallah doa dalam hadis-hadis Nabi. Karena doa terbaik itu kan doa alam Quran. Doa terbaik doa yang dibaca Nabi dan dibaca oleh salafus saleh ialah
Tapi kalau kita ingin berdoa juga dengan bahasa Arab itu pahami dulu, pelajari kapan nih doa dibaca. Dalam keadaan apa? Di situasi apa? Dalam peristiwa apa? Di mana tempatnya kan sudah ada. Ini doa habis salat itu juga, doa khatam kaji itu juga, doa marapeh marap pula itu juga, doa menaik rumah baru itu juga, doa syukuran itu juga, doa mengantar jenazah itu juga, doa atas kubur itu juga, doa menyambut orang pulang di Makkah itu juga, doa baca itu juga kan susah. Berarti kita yang tukang amin ini kadang-kadang amin 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 saja entah apa yang diaminkan. Itu kencang pula tuh. Seakan-akan tidak dari hati, hanya mulut saja karena saking hafalnya. Tidak ada. Jadi hudurul qalbi itu penting. Hudurul qalbi. Hadir hati ketika itu. Timbul dari hati. Hatinya yang menyuruh mulutnya, bukan mulut berkata sendiri saja. Khusyuk, fokus dan raghbah, penuh harap kepada Allah. Penuh harap. Itu yang keempat. Yang kelima ini, sungguh-sungguh berdoa itu berazam, bertekad bulat. Azam, tekad bulat. Azam wal hazam namanya. Kalau azam, tekad bulat. Kalau azam, memastikan, pasti Allah kabulkan ini. Bersungguh-sungguhlah doa, tekad bulat lah. Kata Abu Darda begini, sebagaimana tercantum dalam kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah jilid 6 ya, halaman 22. Kata Abu Darda, jiddu bidoa. Jiddu, bersungguh-sungguhlah kamu dalam berdoa. Jiddu bidoa, bersungguh-sungguh kamu dalam berdoa. Fa innahu, karena sesungguhnya may yukthiru qara'al bab, siapa yang banyak sering acap kali mengetuk pintu, yushiku ayuftahalau, maka lambat laun pintu itu akan dibuka. May yukthiru qara'al bab, siapa yang sering acap, tidak jemu, tidak bosan mengetuk pintu terus. Tidak juga, itu lagi. Barangkali dia tidur. Nah, nanti datang lagi ke pintu. Belum juga keluar. Ya besok datang lagi, pokoknya sering. Yushiku ayuftahala. Lama-lama nanti akan dibukakan pintu itu. Untuk itu, jangan jemu, jangan henti, jangan penat-penat. Namanya nyinyir lah dalam berdoa. Ilhah, nyinyir. Kita perlu nyinyir, nyenyeh dalam berdoa. Inna Allah yuhibbul mulhina fi doa. Inna Allah yuhibbu, disebutkan dalam dalam Tabrani. Inna Allah yuhibbu, sesungguhnya Allah itu cinta dan suka kepada orang yang mulhin. Mulhin nyenyeh. Nyenyeh itu tidak jemu-jemu, tidak bosan-bosan, tidak penat-penat. Sampai dapat seperti anak kecil yang nyenyeh. Terus merengek, berperlu guling-guling. Banyak-banyak dipaciknya ke dia induk, kadang-kadang tangga aku dia induk dipacik je. Sampai dapat dah nanti. Nyenyeh seperti itu, mulhin. Ini satu kali doa sudah besan, penat, mesti isti'jal. Panik berdoa. Lah songke harang kita berdoa, tidak kabul juga ni. Pematah pucuk, pematah semangat. Anna Allah yuhibbul mulihin, Allah sangat suka kepada orang yang nyenyeh dalam berdoa. Idza sa'ala ahadukum falyuktir, apabila kamu meminta berdoa kepada Allah, maka perbanyaklah minta itu. Terus Nabi sendiri mengulang-ulang 3 kali. Perbanyaklah minta doa, jangan henti-henti. Kadang-kadang sebagaimana disebutkan begini, Allah suka, karena Allah suka dengan doa orang itu, cara orang dengan doanya Allah suka, cara dia berdoa Allah suka, bagaimana dia nyenyeh berdoa Allah suka. Nah, disebutkan begini, annal abdas salihah idza da'a Allah Ta'ala qala Jibril. Apabila seorang hamba yang saleh berdoa kepada Allah Ta'ala, Jibril berkata, apa kata Jibril? Ya Rabb, abduka fulanun iqdi hajatahu. Hambamu si fulan itu kabulkanlah ya Allah. Tunaikanlah, berilah apa yang dimintanya, hajatnya itu. Dia sudah
Sudah berulang berdoa lah, kabulkanlah. Iqdi hajatahu. Fayaqul, lalu Allah Ta'ala berfirman, da'u abdi, biarkan sajalah hambaku itu. Da'u abdi, biarkan sajalah hambaku itu. Fa inni uhibbu an asma'a sauta, aku suka sekali mendengarkan dia suaranya dalam berdoa itu. Menghibah-hibah, bersungguh-sungguh, menangis-nangis, berdorai-dorai yang matanya penuh harap dan inti, biasalah. Jadi terkadang kalau betullah riwayat ini, terkadang dibiarkannya seorang hamba berdoa lama-lama, tidak dikabulkan atau belum. Allah senang dengan cara dia berdoa. Allah suka dengan doanya itu. Inilah dia. Maka dalam kesempatan ini perlu kita perjelas lagi. Yakinlah bahwa Allah itu pasti mengabulkan doa, karena dia mujib. Dia juga yang menyuruh. Dan doa itu kan senjata tuh. Doa silahul mukmin. Doa itu senjata orang mukmin. Tapi kadang-kadang orang mukmin itu tidak pandai mempergunakan senjatanya. Senjata ada, memakai tidak pandai. Belajar memakai pun tidak. Kadang-kadang salah tembak, salah sasaran. Itu makanya ilmu dulu. Kadang-kadang tidak percaya dengan senjata. Kagum juga dengan senjata orang lain. Senjata kita sudah hebat. Senjata itu kalau pandai memegangnya, barangkali senjata itu bisa balik kepada kita. Jadi doa itu senjata paling ampuh. Bahkan doa itu menolak takdir. Merubah takdir malahan. Sekarang kita tidak akan uraikan itu. Hebatnya doa itu bisa merubah takdir. Itu doa. Doa itu sesuatu ibadah yang paling Allah cintai. Karena dalam doa itu terkandung betapa hamba itu merasa lemah. Tetapi ingat, senjata itu pelajarilah dulu bagaimana cara memakai senjata. Kalau bahasa Pakistaniannya, jangan kembali di AEN saya. Di AEN itu kembali di apa aja. Salah tembak, pokoknya lepaskan senjata. Kadang-kadang tidak tepat, kadang-kadang tidak pada waktunya, lepas juga perlu. Membuang-buang uci, membuang peluru. Kenalilah senjatamu, pelajari cara memakainya, kapan dipakai. Lalu kemana diarahkan. Kalau senjata kita banyak, ini senjata ini kapan dipakai. Bukankah tidak semua alat orang bengkel itu dipakainya untuk bekerja. Dia punya alat yang banyak. Tiba di tukang dia punya alat juga, kan tidak semua alat dipakainya. Kapan dia memakai gergaji, kapan dia memakai katam, memakai pahit, memakai senti, memakai roll. Kapan dia tahu. Kita kadang-kadang enggak. Itu cukup, batu tu asal walahnya. Kadang-kadang tidak peduli tampeknya. Entah kapan doa ini dibaca, entah bila. Pokoknya itu saja terus. Hafal. Lancar doanya. Kenapa lancar? Karena itu dia diulang terus. Terus diulang. Nah, hal ini kita sampaikan malam hari ini. Besok subuh kita sambung lagi. Karena sudah sekian doa-doa dan zikir-zikir yang kita pahami. Lalu perlu pula kita pelajari bagaimana mestinya doa dan zikir itu supaya dikabulkan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita jelaskan malam hari ini. Semoga ada faedahnya apa yang kita sampaikan ini. Diakhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajmain. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.